Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Ruhman di program Kabar Petang edisi Senin 20 Februari 2023. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, aksi ribuan santri menyanyikan lagu Heal the World yang dipopulerkan Michael Jackson bersama uskup dan kardinal. Video yang merekam aksi para santri dan uskup serta kardinal bernyanyi bersama ini pun viral di media sosial. Diketahui dalam unggahan tersebut, dirinya memposting video ribuan santri bersama para pejabat senior dalam Gereja Katolik Roma. Satu di antaranya diunggah oleh akun Abu Bakar Assegaf lewat akun Twitter @AbuBakarAssegaf pada Jumat 17 Februari yang lalu. Nah, pemirsa melihat hal tersebut, kira-kira apakah aksi tersebut ini menyalahi syariah? Apa kesalahan mendasar gagasan dialog antar umat beragama serta bagaimanakah toleransi yang sebenarnya di dalam sudut pandang Islam? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Ahmad Fatoni. Beliau adalah Direktur El Haroka Research Center. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fatoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Aziz. Alhamdulillah, bagaimana ini kabarnya nih, Bung? Sehat, Bung? Alhamdulillah, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehat walafiat. Alhamdulillah, baik Bung, menyikapi terkait dengan viralnya ya video ribuan santri bersama uskup dan kardinal yang menyanyikan lagu Heal the World yang sebelumnya ini dipopulerkan oleh Michael Jackson yang ini viral ya di media sosial. Nah, melihat dan mencermati video tersebut, menurut pandangan Anda ini, Bung Fatoni, apakah pembuatan aktivitas dan video tersebut ini menyalahi syariat Islam atau seperti apa menurut Anda? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau menyikapi apa yang pemberitaan tersebut ya, tentu kita punya kaidah ya. Harusnya setiap Muslim punya kaidah dalam setiap amal perbuatannya. Ya, jadi semua amal perbuatan setiap Muslim itu ya agar diterima Allah Subhanahu wa taala harus memenuhi dua kriteria atau dua hal. Yang pertama yaitu sesuai dengan ketentuan syariat itu sendiri ya. Dan yang kedua harus ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap muslim ketika mau melakukan perbuatan atau amal perbuatan itu maka harus dilihat dari kacamata Islam, dilihat dari sudut pandang akidah dan syariat Islam. Ya, jadi tidak boleh gegabah kan begitu ya. Ya, yang tadi kalau perbuatan amaliyah itu memenuhi dua kriteria, maka harus atau boleh dilaksanakan. Ya, yang pertama adalah sesuai dengan ketentuan syariat, ini harus bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Sahabat, dan Qiyas Syar'i. Ketika itu didasarkan pada empat sumber hukum itu, maka harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukumnya. Begitu. Kalau itu wajib, maka harus dilaksanakan. Kalau sunnah, lebih utama dilaksanakan. Kalau mubah, ada pilihan untuk melaksanakan atau tidak. Kalau makruh, sebaiknya tidak dilaksanakan. Kalau itu hukumnya haram, maka harus tidak dilaksanakan. Kan begitu ya harusnya. Dan kemudian semuanya itu dibingkai dengan dalam rangka ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu baru disebut dengan amal yang baik, amal yang akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam pandangan Islam ya ada batas-batas yang jelas antara keimanan kita dan keyakinan agama lain ya. Dan Allah telah memberikan garis yang tegas ya, lakum dinukum waliyadin ya, untukmu agamamu dan untukmu agamaku. Jelas dengan demikian mencampur adukkan akidah Islam dengan keyakinan agama lain, ibadah kita dicampur dengan ibadah umat lain,
itu sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip akidah Islam dan syariah Islam. Dan tentu itu semuanya akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, dan aktivitas itu atau amaliyah itu tidak layak dilakukan oleh seorang muslim, apalagi konon katanya itu yang paham terhadap Islam atau syariat Islam. Begitu Bung Aziz. Ya, baik Bung. Sebagaimana video yang beredar, ini kan diberitakan bahwa video tersebut adalah bagian dari rangkaian haul atau peringatan atas wafatnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang biasanya kita sebut dengan Gus Dur yang dilaksanakan di salah satu pondok pesantren di Sleman. Yang mana hadir juga ya di dalam agenda tersebut ini Presiden Dewan Kepausan untuk dialog antar umat Vatikan. Maksud kami dialog antar umat beragama Vatikan Kardinal, yakni Miguel Angel Ayuso Coixot, MCCG. Nah, melihat hal tersebut ya dengan apa namanya dialog antar beragama, terus kemudian ada viralnya video seperti demikian. Menurut Anda sebenarnya apa ini? Apa kesalahan mendasar terkait dengan gagasan dialog antar umat beragama sehingga beredar juga video seperti demikian itu? Iya, kalau kita telah lebih dalam, bahwasanya ada gagasan eh, dialog antar agama atau antar umat beragama itu semuanya dilandasi oleh paham pluralisme agama. Yang pluralisme agama ini sekarang ini lagi digencarkan di dunia Islam, termasuk di negeri kita ini. Apa itu pluralisme agama? Yaitu menganggap sebuah paham yang menganggap seluruh agama itu sama, sama benarnya, dan sama-sama akan menghantarkan kebenaran. Itu menurut penggagasnya. Nah, jika ada yang berbeda antara satu agama dengan agama yang lain, sekali lagi ini menurut penggagasnya, hanya aspek-aspek luarnya atau kulitnya saja. Ya, sementara esensinya sama, sama-sama menghantarkan kepada kebahagiaan dan keselamatan ya di dunia sampai di akhirat. Ini paham pluralisme yang dikembangkan atau sedang digencarkan di dunia Islam ini. Maka paham pluralisme agama itu eh, menyatakan bahwa tidak boleh ada klaim kebenaran atau semua agama itu dianggap benar. Tidak boleh ada satu agama yang menganggap dirinya yang paling benar. Ini sekali lagi menurut paham pluralisme agama. Ya. Dan kemudian mereka juga menganggap bahwa tidak boleh ada klaim keselamatan. Semua penganut agama apapun akan masuk surga. Iya, dengan jalan yang bermacam-macam. Jadi itu menurut paham pluralisme agama itu. Nah, mengapa paham itu dikembangkan ya di negeri-negeri kaum muslimin? Ya, karena mereka punya tujuan ya apa itu? Yaitu ingin menghilangkan apa yang mereka sebut dengan perpecahan, uh, ketidakharmonisan di tengah-tengah masyarakat yang mereka menuduh itu semuanya karena pemahaman agama atau keyakinan agama. Nah, mereka menolak fanatisme agama yang itu dianggap mereka menjadi sumber perpecahan. Nah, dari konsep pluralisme agama semacam ini, tentu kalau kita telaah dalam sudut pandangan akidah dan syariat Islam, tentu itu semuanya bertentangan secara mendasar dengan akidah Islam. Maka umat Islam harus menolak ya secara tegas ide pluralisme agama itu. Yang jelas itu ide yang sesat dan menyesatkan bagi umat Islam. Karena Islam dengan tegas menyatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din agama yang benar di sisi Allah hanya agama Islam ya. Yang lain tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harusnya dipahami oleh umat Islam sebagai dasar untuk tidak menerima gagasan pluralisme agama yang kemudian dikembangkan juga dengan dialog antara agama. Karena di dalam Islam sendiri juga
telah memberikan garis yang tegas, ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu fahuwa fil akhirati minal khasirin. Allah telah menegaskan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam maka tidak akan diterima dan mereka di akhirat akan merugi. Itu garis yang jelas konsep Islam. Maka apa yang mereka gagas dengan dialog antara agama yang itu didorong oleh spirit paham pluralisme agama itu jelas bertentangan dengan Islam dan kita umat Islam wajib untuk menolaknya. Tidak boleh membenarkan cara pandang mereka. Begitu, Bung Aziz. Ya, baik. Lantas kemudian jika memang pluralisme ini sangat-sangat berbahaya ya untuk akidah umat Islam, kira-kira menurut Anda target apa yang ingin diraih oleh mereka ya di balik program pluralisme serta seharusnya seperti apa ini eh, toleransi di dalam sudut pandang Islam yang benar itu? Iya. Jadi kalau kita pahami lebih dalam ya terkait dengan ada upaya eh, apa yang mereka sebut dengan dialog antara agama yang itu didorong oleh spirit paham pluralisme agama, tentu kita patut mewaspadai ya rencana jahat di balik itu semuanya. Yang pertama adalah eh, paham pluralisme agama itu adalah dalam rangka menjauhkan umat Islam dengan agamanya itu sendiri, termasuk eh, mencerabut pemahaman Islam yang benar di tengah-tengah umat Islam. Dengan itu, maka umat Islam akan mudah untuk disetir, mudah dikuasai, bahkan pada akhirnya mudah untuk dijajah dan digunakan untuk kepentingan negara-negara yang mengembangkan ide itu. Tentu ini berasal dari Barat. Nah, bahkan eh, efeknya ya, yang timbul yaitu sekarang ini banyak upaya untuk mengkriminalisasi ya ajaran Islam yang agung. Misalnya jihad dianggap ini adalah akan memicu tindakan terorisme. Jelas ini adalah tuduhan yang sesat dan menyesatkan, ya kan begitu. Kemudian terkait ajaran Islam khilafah, mereka mensigma bahwa khilafah itu akan memecah belah apa namanya persatuan umat, akan bisa menimbulkan kerusakan di tengah-tengah masyarakat dan stigma-stigma negatif yang lain. Padahal konsep Islam tidaklah demikian. Tidaklah apa yang mereka tuduhkan kepada Islam itu sendiri. Bahkan umat Islam justru sekarang ini menjadi asing dengan ajaran Islamnya itu sendiri. Dan itu memang targetnya. Target mereka adalah mencerabut akidah dan Islam dari benak dan pikiran kaum muslimin. Agar apa? Agar umat Islam mudah disetir, mudah dikuasai, dan pada akhirnya mudah untuk dijajah. Dan ini memang proyek negara-negara penjajah atas dunia Islam. Begitu, Bung Aziz. Ya, baik. Lantas kemudian toleransi yang di dalam sudut pandang Islam ini yang seperti apa ya sehingga kemudian kita sebagai umat Islam bisa hidup rukun ya antar kaum muslimin dengan orang-orang non-muslim. Ini harusnya seperti Ya, apa ini konsep Islam? baik. Jadi kalau kita pahami lebih dalam terkait dengan konsep Islam yang menyeluruh dan kafah, maka akan kita dapati bahwa Islam sangat memperhatikan toleransi terhadap agama lain, umat agama yang lain. Ya, yang pertama bahwa dalam Islam itu tidak boleh memaksa umat lain untuk masuk agama Islam. Jelas Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menegaskan dalam Al-Qur'an la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam bagi orang-orang di luar Islam. Ya kan udah jelas mana kebenaran, mana yang tidak benar. Itu sudah jelas. Maka dalam Islam kita tidak boleh memaksa umat lain untuk kemudian memeluk agama Islam. Ya, karena memang
sebuah keyakinan itu harus karena kesadaran, bukan karena paksaan. Ya, jadi keimanan, keyakinan itu karena kesadaran, bukan karena paksaan. Dan itulah Islam memberikan ruang dan menghormati pilihan orang itu. Kemudian toleransi yang ditunjukkan Islam adalah kita tidak boleh umat Islam menghina sesembahan umat di luar Islam. Itu dalam Islam tidak dibolehkan, dilarang keras dalam Islam. Karena jika kita menghina sesembahan mereka, maka ada alasan mereka juga akan menghina sesembahan kita umat Islam, menghina Allah dan Rasulnya, menghina Al-Quran dan sebagainya. Maka kita tidak dibolehkan ya menghina sesembahan mereka seburuk apapun. Ya, itulah konsep Islam yang luar biasa. Nah, kemudian yang tidak kalah penting ya dalam Islam tempat ibadah mereka itu dihormati sebagaimana tempat ibadah umat Islam. Tidak boleh dihancurkan, tidak boleh kemudian dirusak dan sebagainya. Bahkan bukan dalam keadaan damai, dalam keadaan perang sekalipun. Dalam konsep Islam itu kita tidak boleh merusak tempat ibadah agama lain. Inilah agama yang lurus yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang konsep Islam yang benar. Yang ini kemudian difitnahkan oleh pihak-pihak yang luar Islam agar umat Islam itu menjauhi agama Islam. Padahal kemudian Islam tidak menghalalkan segala cara. Dan satu lagi toleransi dalam Islam sangat jelas ya. Dalam aspek implementatif ya, dalam aspek kenegaraan sistem kenegaraan Islam atau apa yang disebut dengan khilafah Islamiyah itu jelas orang-orang kafir, orang-orang non-muslim yang hidup dalam naungan Islam itu dalam hasanah fikih Islam disebut dengan ahlu zimah atau kafir zimi. Nah, bagi mereka jelas ada aturan yang jelas terkait dengan ibadah, urusan privat mereka, maka dipersilahkan mengikuti agama mereka. Ya, harta, kekayaan, kehormatan mereka dijaga oleh sistem Islam. Umat Islam tidak boleh mengganggunya. Itulah konsep Islam. Hanya kemudian kalau dalam aspek publik, maka mereka harus mengikuti aturan-aturan hukum-hukum publik. Misalnya, mereka tidak boleh membunuh, mereka tidak boleh mencuri, mereka tidak boleh berzina, karena kalau itu mereka lakukan, maka hukumannya sebagaimana akan diterapkan kepada orang Muslim atau warga negara yang lain. Jadi itulah konsep Islam ya yang adil seperti itu. Dan ingat bahwa konsep Islam ini bukan hanya konsep yang ada dalam angan-angan atau dalam benak. Dan konsep ini sudah diterapkan ya selama Islam dulu pernah memimpin dunia. Bahkan konon menurut sejarah lebih dari 13 abad ketika Islam itu memimpin dunia, maka kebaikan, kesejahteraan, ya kedamaian itu diberikan kepada umat Islam dan umat-umat yang lain. Kita ingat ketika Spanyol ya dalam sejarah ini diakui oleh sejarawan barat sekalipun, di Spanyol ketika dikuasai Islam ada 3 agama besar yang hidup rukun di mereka dalam kehidupan mereka, yaitu agama Islam, Nasrani dan Yahudi. Ya, selama 7 abad, kurang lebih 7 abad lamanya. 700 tahun mereka hidup dilindungi oleh sistem Islam. Namun kemudian fakta sejarah membuktikan ketika kemudian Spanyol kemudian direbut oleh orang-orang Nasrani, kerajaan Nasrani, maka kemudian umat Islam diterapkan hukum inkuisisi. Ya, mereka umat Islam dipaksa kalau tidak mau masuk agama Nasrani maka hukumannya adalah mati dan sebagainya. Ini bukan dari Islam gitu ya. Tentu kemudian kalau mereka menuduh bahwa ketika Islam diterapkan akan membuat kehancuran, akan menyengsarakan umat lain, tentu itu tertolak secara konseptual dan secara empiris. Begitu menurut saya, Bu Mas. Ya, baik Mas Syawani, penjelasan yang luar biasa ini. Syukran wa jazakumullahu khairan katsiran kepada Bung Ahmad Fatoni atas penjelasannya dan juga terima kasih telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya
agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News, karena hanya di sini Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya, saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.